Tidak peduli apa yang dia katakan, Chen Ping menyembuhkan Xiao Feng dan menjadi tamu dinasti Xiao. Xiao Yuanshan berkata secara pribadi bahwa dia akan melindungi Chen Ping. Terlebih lagi, Chen Ping masih memegang token Xiao Huangchao di tangannya. Selama Ouyang Wufeng tidak bodoh, dia tidak akan menyinggung perasaan Chen Ping. Bagaimanapun, dinasti Xiao adalah kekuatan terbesar di wilayah barat, mencakup hampir sepertiga wilayah pengaruh wilayah barat saja. Bagaimana Pulau Dewa Pengobatan yang kecil bisa dibandingkan dengan dinasti Xiao? Semua orang bingung saat melihat Ouyang Wufeng bersikap begitu sopan kepada Chen Ping. Terutama di akan penegak hukum yang berlutut di tanah dan 5 pahlawan Nanfang. Kelima orang itu semuanya tampak membosankan dan tidak percaya. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Chen Ping hanyalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan. Bagaimana bisa Ouyang Wufeng bersikap begitu sopan? Mungkinkah Chen Ping memiliki kekuatan besar di belakangnya? Memikirkan hal ini, 5 pahlawan Nanfang tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin di dahi mereka. Tuan Miao juga menatap Chen Ping dengan kaget saat ini. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa membuat Tuan Muda Pulau Dewa Pengobatan begitu hormat. Anda harus tahu bahwa Pulau Dewa Pengobatan terletak di tempat terpencil, dan Chen Ping belum pernah ke sana sebelumnya. Apa yang terjadi? Kelima orang ini menindas pria dan wanita dan merajalela. Saya hanya mengambil langkah kecil untuk menghentikan mereka. Tapi saya tidak menyangka Diaken penegak hukum ini akan menangkap dan mengurung saya tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Chen Ping berkata dengan tenang, tentu saja Ouyang Wufeng mengetahui karakter 5 pahlawan Nanfang, dan dia hanya mencoba menindas beberapa dari mereka. Hanya sedikit dari mereka yang bisa melakukan sesuatu Audio asli untuk channel keluarga Fix Ouyang, Silaturahmi. jadi dia menutup mata. Tapi sekarang, kelima orang itu telah menyinggung Chen Ping, dan Ouyang Wufeng tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya lagi. Kamu Bo, kamu tidak ingin menyinggung siapapun. Kamu berani menyinggung rekan Dao Chen, dia adalah tamu terhormat dinasti Xiao. Penyakit Pangeran Xiao disembuhkan oleh rekan Dao Chen. Pangeran Xiao telah berbicara. Siapapun yang berani menyinggung rekan Dao Chen akan dibunuh tanpa ampun. Ouyang Wufeng dengan marah meneriaki 5 pahlawan Nanfang. Ketika kelima orang ini mendengar bahwa Chen Ping benar-benar menyembuhkan Pangeran Xiao dan menjadi tamu terhormat dinasti Xiao, mereka sangat ketakutan hingga berlutut. Semua orang akhirnya mengerti mengapa Ouyang Wufeng begitu sopan kepada Chen Ping, biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan. Ternyata Chen Ping memiliki Xiao Huangchao di belakangnya, jadi tentu saja dia harus bersikap sopan. Tuan Chen, kami buta dan pantas mati. 5 pahlawan Nanfang bersujud dengan sekuat tenaga. Diakon penegak hukum juga gemetar dan sangat ketakutan. Jika mereka tahu bahwa Xiao Huangchao ada di belakang Chen Ping, dan memberi mereka 100 keberanian, mereka tidak akan berani menyerang Chen Ping. Belum lagi memarahi mereka, meski saya tampar 2 kali, mereka tidak berani bergerak. Rekan Dao Chen, jika kamu tidak melampiaskan amarahmu, orang-orang ini akan siap membantu kamu. Ouyang Wufeng menunjuk ke arah Diaken penegak hukum dan 5 pahlawan Nanfang yang berlutut di tanah dan berkata. Dengan kata lain, Chen Ping bisa membuat orang-orang ini mati kapan saja hanya dengan 1 kalimat. Tapi Chen Ping bisa mengerti apa yang dimaksud Ouyang Wufeng. Dia tidak ingin orang-orang ini mati. Alasan mengapa saya mengatakan ini hanya untuk memberikan cukup wajah kepada Chen Ping di depan umum. Chen Ping berjalan menuruni lereng dan berkata, lupakan apa yang terjadi hari ini, saya harap saya bisa lebih mengontrolnya di masa depan. Chen Ping tidak mengambil tindakan, apalagi membunuh orang-orang ini. Pastinya, aku akan mengontrolmu dengan ketat setelah aku kembali. Ouyang Wufeng mengangguk, lalu Ouyang Wufeng membawa semua orang pergi.
Mereka yang awalnya ingin menyaksikan keseruan Chen Ping semuanya berkumpul. Karena Chen Ping mampu menyembuhkan penyakit Pangeran Xiao, dia pasti memiliki keterampilan medis yang hebat. Banyak orang ingin Chen Ping membantu pengobatannya, dan mereka juga menawarkan banyak hadiah. Yang lain ingin dekat dengan Chen Ping dan membangun hubungan. Bagaimanapun, Chen Ping memiliki Xiao Huangchao di belakangnya. Bisa berteman dengan Chen Ping seperti mengandalkan pohon besar. Melihat keributan itu, Chen Ping merasa pusing dan hanya bisa segera pergi bersama Liu Ruyan dan Tuan Miao. Chen Ping membawa Tuan Miao dan Miao Miao langsung ke kediamannya. Tuan Miao, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Anda ada di sini di Pulau Medicine God? Dan ada apa dengan Nona Miao? Setelah kembali ke kediamannya, Chen Ping bertanya pada Tuan Miao dengan bingung. Tuan Miao menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Setelah kami keluar dari medan perang para dewa dan iblis, Bos Chai pergi, tetapi cucu perempuan saya selalu ada masalah dengan kewarasan, aku selalu mengomel, dan terkadang aku gila. Saya juga mencari banyak orang untuk merawat saya, tetapi tidak mungkin saya bisa melakukannya dengan benar. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain datang ke Pulau Dewa Pengobatan untuk mencoba peruntungan. Saya telah berada di sini selama lebih dari 10 hari. Tapi sayangnya saya tidak memiliki harta apapun sebagai hadiah, dan tidak ada seorang pun di sini untuk merawat cucu saya. Jika saya tidak bertemu Tuan Chen hari ini, saya tidak tahu apa konsekuensinya. Tuan Miao sangat berterima kasih kepada Chen Ping. Bukankah ingatan Nona Miao sudah dihapus oleh Bai Qian saat itu? Kenapa dia masih seperti ini? Chen Ping sangat bingung, dilihat dari penampilan Miao Miao. Terlihat jelas bahwa dia bertingkah seperti ini karena dia terstimulasi secara mental dan tidak tahan. Secara umum, kekuatan spiritual para beku sangat kuat. Jika tidak, mustahil memancarkan kesadaran spiritual untuk menjelajahi situasi sekitar. Dibandingkan dengan orang biasa, kekuatan spiritual para biksu ratusan atau ribuan kali lebih kuat. Secara logika, kekuatan mental semacam ini seharusnya tidak menjadi gila setelah menerima sedikit rangsangan. Entahlah, mungkin penghapusan ingatannya belum selesai. Miao Miao masih memiliki ingatan menyakitkan itu dalam kesadarannya. Tuan Miao tidak tahu kenapa. Jika dia tahu, dia mungkin sudah menemukan obatnya sejak lama. Biarkan aku membantu Nona Miao melihatnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, semburan energi spiritual langsung memasuki tubuh Miao Miao. Energi spiritual ini langsung memasuki lautan kesadaran Miao Miao. Sesaat, Miao Miao tiba-tiba mengamuk dan mulai berteriak. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengambil tindakan. Telapak tangan itu membuat Miao Miao pingsan, lalu seluruh orang itu mengerutkan kening. Karena saat ini, Chen Ping telah mengetahui apa yang terjadi pada Miao Miao dari lautan kesadarannya. Meskipun Bai Qian menghapus ingatan tentang Miao Miao, ingatan ini terlalu mendalam bagi Miao Miao. Sekalipun terhapus, ingatan yang tercetak di lautan kesadaran masih tetap ada. Itu sebabnya Miao Miao perlahan-lahan mengingat masa lalu yang tak tertahankan itu. Jika seorang gadis diperkosa oleh puluhan orang yang mengantri, siapapun akan menjadi gila. Setelah menyelesaikan penyelidikan, Chen Ping memandang Tuan Miao dengan ekspresi berat. Tuan Chen, bagaimana kabar cucu saya? Bisakah dia disembuhkan? Tuan Miao bertanya dengan cepat. Miao Lao, pengalaman di medan perang antara dewa dan iblis merupakan pukulan besar bagi Nona Miao. Akan sangat sulit untuk menghapus ingatan itu sendirian. Audio asli channel Fix Silaturahmi. Jika kita ingin Nona Miao pulih sekarang, kita hanya bisa menghapus semua ingatannya agar dia bisa pulih. Tapi dia tidak akan mengenal siapapun saat itu. Anda tetap perlu membimbing secara perlahan, Chen Ping berkata pada Tuan Miao.
Mendengarkan apa yang dikatakan Chen Ping, Tuan Miao memandang Miao Miao dengan tenang, berjuang di dalam hatinya. Jika saatnya tiba, cucu perempuan saya tidak akan mengenali saya, jadi apa gunanya? Tapi dia tidak bisa melihat Miao Miao menjadi begitu gila sepanjang waktu. Setelah ragu-ragu sejenak, Tuan Miao mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, ini satu-satunya cara. Tuan Miao, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan ingatan paling dasar tentang Nona Miao. Tetapi saya tidak dapat menjamin kesuksesan 100%. Chen Ping tidak pernah membantu siapapun menghapus ingatannya, jadi dia tidak bisa menjaminnya. Tuan Chen, lakukan saja dengan berani. Apapun hasilnya, saya bisa menanggungnya." Tuan Miao berkata dengan penuh keyakinan. Chen Ping mengangguk, dan kemudian cahaya keemasan memancar dari telapak tangannya, mengelilingi Miao Miao sepenuhnya. Sangat mudah untuk menghapus ingatan orang biasa, tetapi sangat sulit dan mahal untuk menghapus ingatan para beku di lautan kesadaran. Setelah beberapa jam, Chen Ping akhirnya berhenti, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. "Miao Lao, saya telah menghapus ingatan Nona Miao. Apakah saya dapat mempertahankan ingatan paling dasar? Saya hanya dapat mengetahuinya ketika dia bangun." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia duduk di kursi. Dia sangat lelah dan menghabiskan banyak uang. Tuan Miao memandang Chen Ping dengan rasa terima kasih di wajahnya. "Tuan Chen, terima kasih. Terlepas dari apakah Miao Miao mengenali saya atau tidak, saya akan menjaganya dengan baik." Saat ini, Miao Miao perlahan membuka matanya. Melihat Miao Miao sudah bangun, Tuan Miao bergegas mendekat dengan gugup. Dia tidak tahu apakah cucunya masih mengenalinya. Ketika Miao Miao melihat Tuan Miao, dia dengan lembut berteriak, "Kakek." Ketika Tuan Miao mendengar ini, dia langsung setuju dengan gembira, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. "Kakek, kenapa kamu menangis? Di mana kita?" Miao Miao berdiri, menyeka air mata Tuan Miao dan bertanya. "Kakek baik-baik saja, aku akan mengantarmu pulang sekarang juga." Tuan Miao sangat senang melihat cucunya masih mengenalinya. Chen Ping juga menghela nafas lega. Miao Miao masih memiliki ingatan paling dasar, jadi Tuan Miao tidak perlu membimbingnya secara perlahan. "Tuan Chen, terima kasih banyak." Setelah Tuan Miao selesai berbicara, dia langsung berlutut di depan Chen Ping. "Miao Miao, ini hanya sedikit usaha." Chen Ping segera mendukung Miao dan mencegahnya berlutut. "Kakek, siapa orang ini? Kenapa kamu ingin berlutut padanya?" Miao Miao memandang Chen Ping dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa kakeknya berlutut untuk pemuda seperti Chen Ping. "Miao Miao, ini Tuan Chen, seorang bangsawan keluarga kami, dia." Tuan Miao hendak mengikuti Miao Miao untuk memperkenalkan Chen Ping. Tetapi disela oleh Chen Ping, "Tuan Miao, lebih baik tidak memberitahu Nona Miao terlalu banyak. Apapun yang dia ingat akan baik-baik saja." "Apa? Jangan sampai dia terjatuh dalam kenangan." Ketika Tuan Miao mendengar ini, dia segera menutup mulutnya. "Miao Lao, aku ingin tahu kemana tujuanmu selanjutnya. Kalau kamu tidak punya tempat tujuan, kamu bisa tinggal di sini. Rumah di sini cukup luas." Chen Ping bertanya, "Terima kasih, Tuan Chen. Saya berencana untuk membawa pulang Miao Miao dan tidak akan membawanya lagi." Kata Miao Lao, "Tidak peduli betapa berbahayanya dunia ini. Kehidupan yang aman dan stabil adalah hal yang paling penting." Chen Ping menghela nafas pelan. Bahaya di dunia surga dan manusia ribuan kali lebih parah daripada bahaya di dunia sekuler. Tidak ada aturan sama sekali di dunia para dewa dan manusia. Kekuatan adalah segalanya. Dunia sekuler setidaknya memiliki batasan hukum, jadi tidak akan semrawut. Tuan Miao pergi bersama Miao Miao.
sementara Chen Ping menelan sejumlah besar pil dan menyiapkan susunan pengumpulan roh. Chen Ping perlu istirahat yang baik sebelum dia bisa pulih kembali. Saat Chen Ping sedang beristirahat, satu-satunya bangunan 3 lantai di daerah tempat mereka tinggal menyala terang meski saat itu sudah larut malam. Ini adalah kediaman yang disiapkan oleh Pulau Yaoshen untuk Su Tianshuo, Presiden Asosiasi Apoteker Wilayah Barat. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa kali ini, Su Tianshuo tidak berkontribusi banyak pada konferensi apoteker Pulau Yaoshen? Di aula ruangan, Su Tianshuo duduk dengan tenang, dan di seberang Su Tianshuo, ada lebih dari selusin orang duduk. Orang-orang ini adalah kepala keluarga medis besar, termasuk 2 dari 4 keluarga medis besar di kota Yonggel. Bao Longxing, kepala keluarga Bao, dan Diao Changmin, kepala keluarga Diao. Tetapi orang-orang dari keluarga Zhou dan keluarga Zhen tidak hadir. Semua orang memandang dengan serius, memandang Su Tianshuo di depan mereka. Semuanya, aku memanggilmu ke sini. Aku yakin kamu tahu alasannya. Konferensi Audio apoteker asli ini channel tidak Fix sesederhana yang Silaturahmi. terlihat di permukaan. Sejujurnya, saya khawatir setengah dari orang yang kita datangi akan menjadi meninggal di Pulau Dewa Pengobatan ini. Su Tianshuo berkata perlahan setelah hening beberapa saat. Mendengar Su Tianshuo mengatakan ini, mata semua orang jelas terkejut, tetapi mereka tidak berbicara. Su Tianshuo melanjutkan, apakah itu persatuan ahli pengobatan atau keluarga bangsawan besar? Mereka selalu bertarung secara terbuka dan diam-diam. Keluarga Bao dan keluarga Diao di kota Yonggel seharusnya memiliki pengalaman paling banyak dalam hal ini. Sekarang setelah keluarga Zhou dan keluarga Zhen menikah, Zhong Yaozun juga telah menjadi anggota keluarga Zhen. Chen Ping yang tiba-tiba muncul juga dibawa oleh Zhen Ni yang sudah puluhan tahun menjauh dari keluarga Zhen. Kekuatan keluarga Zhen dan keluarga Zhou saat ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh keluarga bangsawan lainnya. Keluarga Bao dan keluarga Diao pasti akan dianeksasi saat itu. Dan kali ini konferensi Master Kedokteran mungkin merupakan waktu untuk merombak kartunya. Pulau Dewa Pengobatan tidak akan berbaik hati mengundang semua orang ke sini. Sejauh yang saya tahu, Pulau Dewa Pengobatan. Pulau ini berada dalam ancaman, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan konferensi Master Kedokteran di Pulau Dewa Kedokteran. Setelah Su Tianshuo mengucapkan kata-kata ini kepada semua orang tiba-tiba menjadi gila. Presiden Su, apa yang terjadi? Karena Anda tahu. Mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya dan mengizinkan kami datang ke Pulau Dewa Pengobatan? Siapa yang berani mengancam Pulau Yaoshen? Kekuatan Pulau Yaoshen tidak bisa dianggap remeh sekarang. Pulau Yaoshen terancam. Apakah kamu ingin kami menjadi tameng? Semua orang bertanya dengan bingung. Presiden Su, apa maksud Anda dengan ini? Kami semua sangat mempercayai Anda. Jadi Anda tidak perlu pamer kepada kami. Bao Longxing, kepala keluarga Bao bertanya, ya, kami adalah komunitas yang memiliki kepentingan sekarang, jadi jangan sembunyikan hal ini dari kami. Diao Changmin, kepala keluarga Diao, apakah kamu tahu tentang sekte penghancur surga? Su Tianshuo bertanya. Tentu saja aku tahu. Bukankah sekte yang mengetahui keterampilan medis dan teknik formasi? Sekte penghancur surga ini hanyalah penipu. Mereka hanya mengetahui dasar-dasar keterampilan medis, tetapi keterampilan formasi mereka sangat bagus. Jika aku mengingatnya dengan benar, sekte penghancur surga ini seharusnya adalah sekte budidaya iblis, bukan? Semua orang mengatakannya satu demi satu. Presiden Su, apa hubungannya sekte penghancur surga dengan mengikuti Pulau Yaoshen? Mungkinkah sekte penghancur surga mengancam Pulau Yaoshen? Bao Longxing bertanya, ya,
Sekte Fazantian juga mengetahui bahwa Pulau Yaotian adalah tempat jatuhnya dewa pengobatan, dan ingin menduduki Pulau Yaotian, dan Pulau Yaotian telah mencurahkan banyak sumber daya untuk memungkinkan semua orang datang ke Pulau Yaotian untuk mengadakan konferensi Yaotian hanya untuk mengumpulkan kami untuk membantu melawan sekte penghancur surga. Su Tianshuo mengangguk dan berkata, semua orang sedikit bingung. Dan kemudian bertanya dengan bingung, Presiden Su, bagaimana Anda mengetahui hal-hal ini? Apakah orang-orang dari Pulau Yaotian memberitahu Anda? Tentu saja tidak, Su Tianshuo menggelengkan kepalanya. Karena saya telah bekerja sama dengan Tianzhan Dazon, jadi tentu saja saya tahu. Begitu Su Tianshuo selesai berbicara, semua orang menjadi gempar. Seseorang bahkan tiba-tiba berdiri dan memandang Su Tianshuo dengan tidak percaya. Presiden Su, apakah Anda tidak dapat mencapai budidaya iblis? Tentu saja saya bukan seorang kultivator iblis. Siapa bilang hanya kultivator iblis yang bisa bekerja sama dengan sekte Heaven Zanqing? Saya memanggil Anda secara diam-diam dan memberikan instruksi khusus mengenai masalah ini. Jika saatnya tiba, kami akan mengikuti sekte Zantian Dharma secara internal dan eksternal, dan saya akan menjadi orang di Pulau Yaotian. Itu milik kita, tidak peduli sumber daya apapun yang ada di Pulau Yaotian, itu adalah milik kita, dan tidak ada yang akan membaginya secara setara dengan kita. Ada apoteker lain, jika mereka mengetahui keadaan saat ini, kami akan merekrut mereka, jika tidak, kami akan membunuh mereka tanpa ampun. Pada saat itu, kami akan menjadi satu-satunya yang mengendalikan keterampilan medis di seluruh dunia para dewa dan manusia, tidak peduli seberapa kuat sekte tersebut, mereka akan selalu meminta bantuan dari kami. Mata Su Tianshuo bersinar karena keserakahan, seorang presiden kecil dari perkumpulan kedokteran wilayah barat tidak dapat memuaskannya sama sekali. Yang dia inginkan adalah seluruh surga dan dunia manusia, dia ingin mengendalikan keterampilan medis seluruh surga dan dunia manusia. Pada saat itu, dia akan memiliki sumber daya apapun yang dia inginkan.